Kembali lagi bersama Respon Kita, merespon berita secara fakta dibalut dengan data. Kali ini kita akan memberikan fakta menarik tentang asal-usul nama negara kita, yaitu Indonesia. Kalian pasti ada yang belum mengetahui atau bahkan tidak pernah memikirkan dari mana asal mula nama Indonesia dipakai untuk nama negara kita dan siapa yang ngasih namanya. Pada video berikut akan kami jelaskan 7 fakta asal mula nama Indonesia. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik notifikasi channel ini agar kalian semua selalu update dengan informasi yang kami sajikan. Terima kasih. Pertama, sebelum ada nama Indonesia. Dahulu, para kaum Tiongkok mereka menyebut Indonesia dengan nama Nanhai yang memiliki arti Kepulauan Laut Selatan. Sedangkan orang-orang India lebih suka menyebut Indonesia dengan nama Dwipantara yang bermakna Kepulauan Antara. Lalu, para saudagar Arab yang singgah ke Nusantara menyebut Indonesia dengan Jazair al-Jawi atau diartikan dengan Kepulauan Jawa. Berbeda lagi dengan bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis yang menyebut Indonesia dengan nama Hindia Timur. Nama ini diberikan untuk membedakan penyebutan Indonesia dengan wilayah Amerika yang baru ditemukan sekitar abad ke-16. Kedua, Indonesia pertama kali disebut oleh peneliti. Penggunaan nama Indonesia pertama kali muncul dari kalangan peneliti asing yang secara khusus melakukan penelitian etnografi. Nama ini menunjukkan bahwa Indonesia dikenal sebagai wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang saat itu bernama Hindia Belanda. Nama Indonesia pertama kali disebut oleh George Samuel Winsor Earl pada tahun 1847. Dalam tulisannya di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, dia mengusulkan istilah Indonesian dan Malayunesians bagi penduduk Kepulauan Hindia. Earl sendiri lebih menyukai istilah Malayunesians dibanding Indonesians. Menurut Earl, istilah Indonesians terlalu luas karena di dalamnya juga menunjuk penduduk Ceylon, Kepulauan Maladewa. Pada tahun 1850, James Richardson Logan dalam tulisannya yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago, Embracing Inquiry into the Continental Relation of the Indo-Pacific Islander. Logan merupakan peneliti berkebangsaan Skotlandia yang saat itu bekerja sebagai pegawai pemerintah Inggris. Dalam tulisannya, Logan lebih suka memakai istilah Indonesia yang merupakan sinonim dari pulau-pulau atau kepulauan Hindia. 3. Klaim pemberi nama Indonesia. Majalah kolonial Wigblad tahun 1924 juga pernah menyebutkan seorang Jerman yang bernama Adolf Bastian sebagai penemu nama Indonesia. Bastian menulis sebuah buku dalam bahasa Jerman yang berjudul Indonesians Order die Island des Malaysians Archipels pada tahun 1884. Buku tersebut berisi penelitian antropologis yang dilakukan Bastian di Hindia Belanda selama tahun 1864 sampai 1880. Bastian membagi buku ini dalam 5 jilid yang mencatat berbagai etnis yang berada di wilayah Hindia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjuk pada Kepulauan Hindia. Bastian kemudian dianggap sebagai penemu nama Indonesia, seperti termuat dalam buku-buku pelajaran sekolah pada tahun 1970-an. Keempat, Indonesia dibuat oleh mahasiswa di Belanda. Pada tahun 1901, pemerintah kolonial Hindia Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi. Pemerintah kolonial membuka kesempatan bagi bumi putra untuk mengenyam pendidikan
baik dengan bersekolah di Hindia Belanda maupun mengirimnya ke Belanda. Para mahasiswa dari Hindia Belanda membentuk perkumpulan bernama Indisch Vereniging atau Perhimpunan Hindia yang didirikan oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto pada tahun 1908. Pada awal perkembangannya, Indisch Vereniging adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang sosial dan kebudayaan. Selanjutnya, organisasi tersebut semakin menjurus pada persoalan politik. Perkembangan sifat politis organisasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedatangannya para aktivis yang dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Mereka adalah 3 serangkai, Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker, yang sebelumnya mengkritik pemerintah Hindia Belanda lewat pendirian sebuah partai bernama Indisch Party. Kedatangan mereka memberikan dampak pada sikap kritis para mahasiswa Bumiputra di Belanda. Pengaruh tersebut salah satunya tersebar lewat kantor berita Indonesiens Persbureau yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat. Kemunculan mahasiswa Bumiputra yang berpikir kritis seperti Muhammad Hatta membuat Indisch Vereniging semakin berani menyelenggarakan kegiatan politik. Pada tahun 1922, Indisch Vereniging berganti nama menjadi Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Di negara Belanda inilah pertama kalinya gerakan nasionalisme radikal mengambil bentuk yang terorganisasi, mendahului perkembangan di Hindia Belanda. Kelima, propaganda Indonesia di Belanda. Salah satu bentuk kekuatan yang cukup besar dalam menggaungkan perlawanan mereka adalah penerbitan majalah Hindia Putra yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Nama majalah ini cukup berani mengingat majalah tersebut diterbitkan di Belanda. Majalah Indonesia menjadi corong propaganda Perhimpunan Indonesia untuk melaporkan situasi politik di Hindia Belanda. Dalam penerbitan tahun 1924, majalah Indonesia Merdeka menjelaskan kepada para pembacanya mengenai perubahan nama Indonesia tersebut. Mereka menyebutkan bahwa pemakaian nama Indonesia memberikan ciri pada kepribadian. Mereka tidak memakai nama India karena rancu dengan wilayah India yang saat itu dikuasai oleh Inggris, sehingga dapat menimbulkan persoalan. Dengan kata merdeka, anggota Perhimpunan Indonesia mengungkapkan tujuan dan usaha mereka untuk menciptakan Indonesia yang merdeka. Keenam, PKI, partai pertama yang menggunakan nama Indonesia. Penggunaan nama Indonesia juga berkembang di Hindia Belanda. Buku sejarah Pergerakan Nasional Indonesia karangan J. Th. Petrus Blomberg yang terbit tahun 1931 mencatat sejak tahun 1920-an berkembang organisasi nasional yang menggunakan nama Indonesia. Penggunaan nama Indonesia bagi organisasi nasional di Hindia Belanda salah satunya didorong oleh kembalinya para aktivis mahasiswa yang dahulunya bergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Beberapa organisasi mengubah namanya, salah satunya Indisch Social Democratische Vereniging, berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Selanjutnya, muncul banyak organisasi atau partai nasional yang menggunakan nama Indonesia, seperti Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia pada 1928. Ketujuh, Sumpah Pemuda Legitimasi Nama Indonesia. Kesadaran penggunaan nama Indonesia secara politis ini mencapai puncak dalam Kongres Pemuda II pada 27 dan 28 Oktober 1928. Kongres tersebut menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yakni pengakuan akan tumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah itu, nama Indonesia secara resmi dikumandangkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Itulah 7 fakta asal-usul nama Indonesia. Mempelajari sejarah negara itu penting untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Jika Anda suka dengan video kami, bisa klik like dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di respon kita selanjutnya.